Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa arhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa falihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Marwah, wabil khusus kepada seluruh jajaran pengurus yayasan dan pengurus takmir. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan, keafiatan, keselamatan, dan keberkahan, dan semoga hidup kita selalu berada dalam ridho dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'ala Allahi an yurdiyah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbih wa hina yumsi salasa marratin raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kan haqqan Allahi ayyurdiyah. Jadi kata Nabi, siapa yang membaca pagi sama sore hari 3 kali aja bacaan itu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dibaca itu 3 kali tiap pagi sama sore. Itu yang selesai zikir yang saya kasih itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali itu? 100 kali, ada yang 70 kali, ada yang 10 kali. Jadi amal itu Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Nah ditambahin nih sekarang. Jadi kata Nabi, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Dulu kita masih ingat dari masih kecil, suka dibaca dari masih kecil. Kalau kita ngaji dulu tuh yang bawahnya ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bahkan Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad menambahin, tambahannya itu apa? Wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Kita akhiri dia apa? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Cuman saya nggak tahu sekarang itu masih nggak tuh anak-anak tuh baca itu. Zaman-zaman kita masih kecil tuh luar biasa itu.
Nah jadi kata Nabi, siapa yang membaca itu kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi kita baca raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, diridho Islam menjadi agama. Wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, dan ridho juga Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan. 3 itu aja kalimat dibaca. Apa kata Nabi? Kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Sungguh Allah akan memberikan keriduannya buat kita. Itu asbabnya kita baca zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena haqqan 'alallahi ayyurdiyahu, maka Allah akan memberikan keriduannya buat kita. Karena memang itu yang kita harapkan. Kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Ya Allah, aku mohon ridhomu ya Allah. Sebab keriduan Allah ini yang nanti akan menghantarkan kita pada sesuatu di alam akhirat nanti itu. Kebahagiaan hakiki. Ada satu kisah dalam dunia tasawuf itu. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu selama 80 tahun. 80 tahun dia beribadah kepada Allah itu. Nyaris dia gak berbuat salah. Jadi kalau bahasa kita itu shaimun nahar wa qaimul lail wa hafizul lisan wa tilawatil Quran. Jadi orang itu shaimun nahar, siang hari dia berpuasa. Wa qaimul lail, malam hari dia beribadah kepada Allah. Wa hafizul lisan, terjaga dia punya lisan dan dia selalu membaca Al-Quran. Begitu selama 80 tahun. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menanyakan, dengan alasan apa dia masuk ke dalam surganya Allah. Si hamba ini mengatakan, ibadahku ya Allah, ibadahku yang menghantarkan. Berapa tahun kamu beribadah kepadaku? 80 tahun ya Allah. Apa kata Allah? Engkau akan sama di dalam surga ini sesuai dengan ibadahmu. Jadi kalau ibadahnya 80 tahun, maka dia menghuni surga selama 80 tahun. Itu ketika Allah mengatakan begitu, si hamba ini protes. Apa kata si hamba? Ya Allah, bagaimana dengan firman-Mu, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya, bagaimana, bukankah Engkau memberikan apresiasi kepada orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, mereka akan selama-lamanya di sini ya Allah. Kenapa Engkau tentukan aku 80 tahun untuk menghuni surga? Allah bilang, yang selama-lamanya itu sebagaimana yang aku sampaikan di dalam Al-Quran, itu teruntuk bagi hamba-hambaku yang mendapatkan ridho dariku. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah karena ridhonya Allah. Ya karena kamu itu ibadahnya hitung-hitungan, maka sesuai dengan hitung-hitungan dia, nanti dia di dalam surga. Ya kalau dia ibadahnya kepada Allah itu mengharapkan dari situ itu dia masuk surga, ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka. Hanya ridhomu ya Allah. Nah, jadi menghantarkan kita dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu yang menghantarkan kita ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ridho.
Cuma masalahnya kalimat itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar ucapan belaka, bukan. Kata Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, ada sebuah implementasi dari ucapan itu. Ada pengejawantahan, ada aktualisasi, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus betul-betul dibuktikan dengan perbuatan. Maka Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad mengatakan, wa'lamu ma'asyiral ikhwan annahu man radiya billahi rabba lazimahu ayyadha bitadbirihi wa tahkiyarihi lahu wa bimurri qadarihi. Siapa orang yang mengucapkan raditu billahi rabba, ya kita zikir tadi, raditu billahi rabba, itu kita ucapkan itu, lazimahu ayyarda bitadbirihi wa ta'khirihi lahu wa bimurri qadaihi. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sudah mengucapkan kalimat raditu billahi rabba, maka kita juga harus ridho terhadap ketentuan Allah dan pilihan Allah kepada kita, sekalipun itu pahit. Jadi orang yang sudah mengucapkan raditu billahi rabba, maka konsekuensinya seluruh ketetapan Allah dan seluruh pilihan Allah terhadap dirinya, dia harus terima, harus ridho. Nggak pernah ada mengeluh di dalam hidup. Cuma kan kita ini, mohon maaf, kadang-kadang masih ada keluhan-keluhan, ya hidup begini kebelangsa amat ya. Ada nggak juga gitu tuh orang? Tapi nggak usah ngeliat ke sebelah, ntar dia tersinggung. Ada orang yang kadang-kadang mengeluh seolah-olah dia tidak bisa menerima keadaan yang Allah sudah pilihkan terhadap dirinya. Nah, kalau masih seperti ini, kalimat raditu billahi rabba belum mampu menembus relung-relung kalbunya. Jadi bias itu. Makanya kalau orang sudah mengucapkan raditu billahi rabba, maka apapun keputusan Allah dan pilihan Allah terhadap dirinya, dia harus terima dengan ridho. Maka mengutip salah satu tulisannya Ibnu Taimiyah di dalam kitab Tazkiyatun Nafs, itu ada kalimat ar-radiyatu biqada'illah, ridho terhadap ketentuan Allah. Nah, bagaimana orang yang ar-radiyatu biqada'illah? Saya sampaikan, orang kalau sudah ar-radiyatu biqada'illah, orang itu semua apapun yang diberikan Allah, dia bilang sami'na wa ata'na. Dikasih kaya alhamdulillah, dikasih miskin pun kasih alhamdulillah. Itu orang yang ridho. Dikasih jabatan alhamdulillah, enggak dikasih jabatan pun alhamdulillah. Maka dalam bahasa agama itu yang disebut dengan syakur. Syakur. Bedanya syakir dengan syakur. Kalau syakir orang yang berterima kasih ketika dia dapat nikmat dari Allah. Tapi kalau syakur itu orang yang bukan hanya bersyukur kalau dapat nikmat, tapi juga bersyukur ketika dapat musibah. Kira-kira ada gak kalau kita dapat musibah terus kita terima kasih, ya Allah, Engkau telah berikan aku kemiskinan. Kira-kira ada gak gitu? Jarang ya. Ada sih, ada mungkin, teman jarang. Nah, orang yang ar-radiyatu biqada'illah itu orang yang senantiasa menerima apapun yang diberikan Allah kepada dirinya. Maka orang yang semacam ini nggak pernah mau mengeluh. Kenapa? Karena dia yakin Allah yang memberikan keputusan, dan yakin pula keputusan itu pasti akan membawa kemaslahatan. Nah, ini namanya raditu billahi. Sebab kalau kita bicara dalam perspektif tauhid,
Semua itu kan kita kembali kepada Allah. Allah yang menentukan Pak hidup kita, bukan kita. Kita kaya, kita miskin, Allah punya kehendak. Kita harus terima itu. Makanya karena Allah yang menentukan, kita saksikan dalam kehidupan kita apa? Ada orang yang kadang-kadang ngerti ekonomi, hidupnya dimiskinkan. Ada orang yang tolol, kadang-kadang nggak ngerti apa-apa, hidupnya kaya. Ada nggak gitu? Ada. Kita nih, saya ini orang Betawi. Itu anak agak sekolah karena warisan bapaknya, kontrakannya saya abrak-abrak. Sementara ada orang yang ngerti ekonomi, ahli ekonomi, doktor di bidang ekonomi, hidupnya biasa-biasa saja. Makanya ketika Allah ditanya, kenapa bisa begitu ya Allah? Mestinya kan orang yang ngerti ekonomi pasti dia hidupnya makmur. Sementara orang yang bodoh hidupnya miskin. Apa jawaban Allah? Karena Allah ingin menjelaskan bahwa soal rezeki itu Allah yang punya kehendak, bukan dia. Bukan kita kaya karena kita ini rajin. Jangan pernah kita kemudian kaya karena kita pintar. Makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam itu bilang sawabikul himam la tahriku aswar al-aqdar. Sehebat apapun cita-cita yang melekat di dalam dirimu, nggak akan bisa menembus tirai-tirai takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidup ini Allah yang berkehendak, bukan kita. Makanya semua serahkan kita kepada Allah. Jadi kalau Allah memberikan kita hidup miskin, ada maksud dan tujuan Allah. Pun kalau Allah berikan kita kekayaan, ada maksud dan tujuan Allah. Ada kadang-kadang orang diberikan kekayaan oleh Allah karena Allah tahu dengan dia kaya, dia pandai mendermakan hartanya, maka diberikan dia kekayaan. Sebab kalau seandainya dia diberikan kemiskinan, dia jangan-jangan nanti malah jauh dari Allah. Sementara Allah kadang-kadang memberikan dia orang itu kemiskinan karena Allah tahu dengan kemiskinan dia lebih banyak bersyukur kepada Allah ketimbang Allah berikan dia kekayaan berlimpah. Makanya kita ya kalau kembalikan kepada Allah ketika kita diberikan kemiskinan oleh Allah, ya kita terus bicara, ya Allah terima kasih. Mudah-mudahan kemiskinan ini menjadi wasilah Engkau berikan kemuliaan terhadap diriku ya Allah. Jadi makhluk tahadza batila, nggak sia-sia Allah menciptakan sesuatu. Nah, jadi kembalikan kepada Allah. La yahsulu kullu minha iza aradal aqdar. Nggak akan kita bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan kalau memang tidak sesuai dengan kemauan Allah. Maka raditu billahi rabba itulah yang betul-betul harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi orang yang ridho Allah sebagai Tuhan, lazimahu ayyarda bi tadbirihi wa taqdirihi wa ikhtiyarihi lahu wa bi murqadhi. Walaupun itu pahit dia rasakan hidup, maka dia yakin ini sudah ketentuan Allah. Jadi kalau Bapak mengucapkan raditu billahi rabba masih ada keluhan, ya masuk. Ya, gitu. Yang kedua ayyukna bima qasamahu Allahu fi rizqi atau min rizqi. Orang yang kalau sudah raditu billahi rabba maka melazimkan di dalam dirinya untuk selalu qanaah terhadap pemberian yang Allah berikan kepada dirinya. Maka orang yang kalau sudah bilang raditu billahi rabba, maka apapun yang pemberian Allah dia nikmati. Enggak ada keluh kesah, ya Allah. Kerja dari pagi sampai sore dapat duit cuma segini, enggak sebanding sama lelahnya. Ada aja keluhan-keluhan. Nah ini jangan hindari. Makanya dengan kita baca raditu billahi rabba akan menghunjam dalam kalbu kita sehingga kita bisa menjadi orang yang terbaik.
Kita ini kan dikasih rezeki oleh Allah kan macam-macam jalannya. Saya ulang ingat saja Pak. Kadang Allah memberikan rezeki kepada kita itu Allah asal kasih aja, namanya kasab. Kasab itu orang yang mencari rezeki tanpa melibatkan Allah. Ada nggak orang yang mencari rezeki nggak melibatkan Allah? Ada. Pergi berangkat pagi, pulang malam, lupa dia ibadah kepada Allah, lupa dia berdoa kepada Allah. Itu orang dalam mencari rezeki itu tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan kasab. Karena Allah Maha Rahman, ya semua diberikan oleh Allah, nggak ada yang tidak diberikan. Makanya di dalam ayat ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, enggak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Semua sudah diatur. Semua sudah diatur, enggak ada Allah enggak ngasih rezeki. Semuanya dikasih. Termasuk binatang yang kecil apapun Allah sudah tentukan rezeki pada mereka. Yang kedua, ada yang disebut dengan makom ikhtiari. Orang yang mencari rezeki tetapi dia melibatkan Allah. Nah, dia sadar kalau yang memberikan karunia itu adalah Allah, maka dia libatkan Allah dalam pencarian. Malam kita doa, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an mubarakah. Di tahajudnya pun kita berdoa kepada Allah agar Allah melimpahkan rezeki buat kita. Nah itu orang yang disebut ikhtiari. Ketika dia dapat rezeki, ada Allah yang merencanakan itu. Dia libatkan Allah itu. Makanya orang ini cenderung ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia bersyukur. Kenapa? Karena Allah lah yang menghendaki dia dapat rezeki. Nah yang ketiga ini, ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah tanpa dia mencari. Ada orang yang dikasih rezeki oleh Allah, nggak perlu lagi dia nyari. Allah yang datangkan rezeki itu buat dirinya. Saya pernah nyinggung itu, mengutip salah satu makalahnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu kan, yang mengatakan iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatu minal himmatil aliyah. Ini soal makam tajrid. Allah memberikan rezeki kepada hambanya itu dengan tanpa si hamba itu bekerja, karena Allah yang sudah memberikan jaminan rezeki itu kepada dirinya. Nah tentu makomnya beda sama kita. Jangan coba-coba deh. Misalnya kita kepengen kayak rezekinya orang-orang yang nggak perlu kerja. Ya kalau mau belum Allah tentukan ya nggak bisa. Makanya Ibnu Athaillah katakan iradatuka tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Kau berkeinginan pada makom tajrid. Artinya tajrid orang yang gak susah-susah mencari rezeki, karena Allah sudah datangkan rezeki itu buat dirinya. Jadi kamu berkeinginan pada makom tajrid, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom asbab, makom ikhtiari. Itu namanya minasyahwatil khafiyah, dorongan hawa nafsu yang tersembunyi. Contohnya gimana? Ya tadi misalnya Ustaz Arifin gitu. Dia pakai jubah, pakai udang-udang, di rumah itu dia pegang tasbih gede. Harapannya ntar ada orang datang itu kan cium tangan pasti dapat amplop. Ya memang kalau bukan makomnya ya nggak bisa. Ya Ustaz Arifin harapannya nanti Pak Wahyu datang pasti bawa parcel. Ya kalau belum makomnya Pak Wahyu nggak akan terketuk juga untuk datang. Ya nggak bisa. Ya termasuk dorongan hawa nafsu, itu dia masih membutuhkan duit. Nah nggak bisa. Atau sebaliknya, wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatu minal himmatil aliyah. Kau berkeinginan pada makom asbab, padahal Allah masih menempatkan kamu pada makom tajrid.
Ini namanya inhitatu minal himmatil aliyah. Kita udah terjebak pada lembah kehinaan. Contohnya apa? Ini contoh itu. Dia udah enak-enak hidupnya itu. Allah udah cukupkan rezekinya sehingga dia bisa beribadah dengan tenang. Udah enak deh, Allah udah jamin tuh dia punya rezeki. Tahu-tahu dia dagang pisang depan rumah. Padahal udah enak-enak, udah dijamin tuh rezekinya. Dia dagang pisang sehingga ketika waktu ibadah dia masih ada transaksi jual beli pisang. Akhirnya ibadahnya jadi terganggu. Itu kata Ibnu Athaillah, inhitatu minal himmatil aliyah. Kita sudah terjebak pada lembah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini soal rezeki. Jadi apapun yang Allah berikan, apakah itu melalui kasar, melalui ikhtiari ataupun melalui tajrid, maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah mensyukuri apapun pemberian Allah kepada diri kita. Ini yang disebut dengan raditu billahi rabba. Orang yang ridho terhadap ketentuan Allah. Lalu apa yang ketiga? Wa ayyudawi ma'ala ta'atillah. Orang yang sudah raditu billahi rabba, maka dia wujudkan dengan apa? Dengan ayyudawi ma'ala ta'atillah, mendawamkan di dalam dirinya wujud ketakwaan dan ketaatan dia kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar ngomong saya beriman, harus betul-betul diwujudkan ucapan kita itu dalam realitas sehari-hari. Jadi ada orang yang cuma bilang raditu billahi rabba, tapi tidak betul-betul diimplementasikan dalam kalbunya, nggak bisa. Ya Bapak bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir yaumihi dakhala al-jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, masuk surga dia. Kalau bacaan yang dia baca itu dapat dia wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar raditu billah, termasuk ini juga. Orang yang kalau sudah raditu billahi rabba, Allah itu sebagai Tuhan yang menciptakan, Tuhan sebagai tempat sesembahan, maka konsekuensinya adalah mendawamkan ibadah kita di hadapan Allah. Jadi orang kalau udah raditu billah, dia betul-betul aplikasikan dengan penghambaan dia di hadapan Allah. Ibadahnya itu makin kuat. Kan saya pernah cerita ya, ibadah yang kita kerjakan tuh amalannya terbagi berapa? Pernah ingat gak? Ingat? Ibadah yang kita kerjakan tuh secara umum ada berapa? 3 kan? Ada ibadah yang disebut dengan amal syariah, ya. Kemudian apa lagi? Amal tarekat. Terus apa lagi? Amal hakikat. 3 itu. Karena 3 amalan ini yang akan memperkuat kalbu kita. Ini besok nih, kita mau puasa. Itu orang kalau udah kalbunya kuat, yang sudah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ini mendekati bulan Ramadan itu sentuhan spiritual di dalam dirinya begitu kuat. Makanya gak heran orang-orang yang seperti ini ketika kedatangan bulan Ramadan dia gembira luar biasa. Beda juga ada yang Ramadan datang dia bilang ya udah Ramadan lagi. Ada gak Pak? Ya? Orang yang sudah masuk di dalam kalbunya itu raditu billahi rabba, maka dia senang Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia mampu mengimplementasikan nilai-nilai ibadah itu dalam kehidupannya. Senang. Makanya senangnya itu dia suka menyambut Ramadan itu seperti tamu.
Nabi Muhammad itu saking kolbunya sudah senang gitu. Beliau itu kalau bulan Ramadan model begini nih, tanggal-tanggal begini, Rasulullah itu lisannya nggak pernah lepas. Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Tetapi kalau udah mendekati Ramadan itu ucapan yang keluar dari lisannya bila apa? Marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir, marhaban bil mutahhir. Selamat datang wahai yang mensucikan, selamat datang wahai yang mensucikan, selamat datang wahai yang mensucikan. Sampai sahabat ketika Rasulullah itu gembira dilihat oleh sahabat bertanya, wa mal mutahhiru ya Rasulullah, yang mensucikan itu siapa yang kau sebut itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Al mutahhiru syahrul Ramadan. Yang mensucikan kita itu adalah bulan Ramadan, karena dia yang akan mensucikan kita dari kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Makanya senangi dulu Pak. Kalau kalbu kita baik, kita insya Allah tenang. Makanya kata Nabi, orang yang man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dia ke dalam neraka. Ya Allah, asbabnya kita baca raditu billahi rabbah. Makanya harus betul-betul Pak, hanjamkan dalam-dalam ke dalam kolbu kita. Raditu billahi rabbah. Sebab nanti itu kan kita puasa. Kalau kita enggak memperkuat dengan kolbu kita yang berkaitan dengan akidah, bisa jadi orang yang puasa biasa. Ada enggak?